Baik, kita lanjutkan pertemuan kita ini dengan memasuki materi pertama dari 14 materi yang akan kalian terima selama 1 semester ini. Sebelum kita lanjut pada materi konsep dasar manajemen, Bapak ingatkan kembali, tugas kalian itu selain tugas kelompok, ada juga tugas individu. Tugas individu dilakukan setiap akhir dari penyampaian mata kuliah ini. Konsep dasar manajemen terdiri dari beberapa bagian yang akan kita bahas. Pertama, organisasi dan manajemen. Kemudian, manajemen secara fungsional dan operasional. Ketiga, fungsi operasional dari manajemen. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu organisasi dan manajemen. Pendahuluan kita bahas tentang organisasi itu sendiri. Apa sih organisasi? Griffin dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2002, dia mengatakan organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Macam-macam organisasi kita tahu dan seringkali kita juga menyaksikan aktivitas-aktivitas mereka. Macam-macam organisasi itu ada organisasi politik, organisasi sosial, organisasi bisnis, dan organisasi profesi. Berikutnya, dari keempat macam organisasi itu, kita juga memahami, sudah barang tentu organisasi itu memiliki tujuan yang tujuannya itu sendiri pasti berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Kita lihat organisasi politik. Organisasi politik ini memiliki tujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat atau untuk meraih kursi kekuasaan. Berikutnya, organisasi sosial. Dia memiliki tujuan menjawab aspirasi rakyat melalui kegiatan tertentu secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Sepintas ada kemiripan antara organisasi politik dengan organisasi sosial. Namun, ada beberapa perbedaan tentunya. Organisasi politik mengharapkan imbalan, kemudian kalau organisasi sosial, dia murni. Dia tergerak dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada saat itu. Berikutnya, organisasi bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit. Tapi tidak semuanya organisasi bisnis ini memiliki tujuan memperoleh profit. Organisasi terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang memiliki karakter yang berbeda. Ini harus diperhatikan oleh semua orang, apalagi yang ada di level manajemen. Ketika dia berada pada posisi itu, pahami karakter dari orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Kemudian, menurut Griffin, organisasi juga terdiri dari sumber daya. Yaitu ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, kemudian ada sumber daya dana atau keuangan, dan
sumber daya informasi. Jadi selain karakteristik yang berbeda, organisasi juga memiliki sumber daya, berbagai macam sumber daya. Manajemen diperlukan ketika terdapat sekumpulan orang-orang yang pada umumnya memiliki karakteristik berbeda-beda dan sumber daya yang harus dikelola agar tujuan organisasi tercapai. Apa itu manajemen? Menurut Mary Parker Follett dalam Ernie T.S. dan Kurniawan, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Menurut Nichols, McHugh, and McHugh dalam Ernie T.S. dan Kurniawan, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Kemudian pengertian selanjutnya tentang manajemen. Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kemudian kita bicara tentang peran manajemen dalam organisasi. Mengapa manajemen diperlukan? Kalau kita bicara manajemen, diri kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi di malam hari, kemudian bangun lagi, itu tidak lepas dari manajemen. Namun tidak banyak orang menyadari itu. Mengapa manajemen diperlukan? Pertama, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Apa sih efektif dan efisien ini? Efektif menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Agar manajemen yang dilakukan mengarah kepada kegiatan bisnis secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengimplementasian, serta fungsi pengendalian dan pengawasan. Berikutnya kita masuki pembahasan tentang manajemen secara fungsional dan operasional. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut Nichols, McHugh, and McHugh dalam Ernie T.S. dan Kurniawan, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengendalian, dan pengawasan.
Kemudian ini 4 fungsi menurut Nichols, McHugh, and McHugh. Menurut Griffin, dia mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Pendapat Griffin sejalan dengan James A.F. Stoner yang menempatkan fungsi leading sebagai ganti dari directing. Nah ini, kalau kita lihat dalam gambar seperti ini. Beberapa pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Ada Luther Gulick, Josh Terry, James A.F. Stoner, kemudian Coates and O'Daniel, Nichols, McHugh and McHugh, kemudian Richard W. Griffin, dan Ernest Dahl. Pada tabel ini, ya, row ketiga, ini masing-masing tokoh berbeda-beda. Luther dengan Gulick dan O'Daniel, ya, dia punya pandangan yang sama, serta Ernest Dahl. Ya. Jadi Luther Gulick, Cohn and O'Daniel, dan Ernest Dahl, ini dia punya pandangan yang sama. Kemudian James A.F. Stone dan Griffin juga punya pendapat yang sama. Dua tokoh masing-masing berbeda. Ada Josh Terry mengatakan yang ketiga itu actuality. Kalau Nichols, McHugh and McHugh, ini yang ketiga adalah directing. Kemudian pada level keempat, ya, atau row keempat pada tabel ini, ya, beberapa tokoh, ya, tepatnya ada 3 tokoh, dia menyampaikan tentang directing dalam fungsi manajemen. Ada Luther, O'Daniel, dan Ernest Dahl. Kemudian yang lainnya, ya, yang ada garis di situ, itu tidak mengemukakan pendapat. Jadi dia dari row ketiga, tahapan ketiga langsung masuk pada controlling. Sementara yang lain ada row keempat dan kelima serta keenam. Pada row yang kelima ada Luther mengemukakan tentang setelah directing ada coordinating, dan Ernest Dahl setelah directing ada innovating, ya, inovasi. Kemudian masuk kepada row ke-6, Luther mengatakan selain coordinating ada juga reporting, dan Ernest Dahl mengatakan ada representing. Baru setelah itu dari 7 tokoh ini bersepakat lagi. Ya. Ini fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa para ahli manajemen berbeda pandangan dalam mengemukakan fungsi-fungsi manajemen. Meskipun para ahli manajemen berbeda pandangan dalam melihat fungsi-fungsi manajemen, akan tetapi esensinya tetap sama, yaitu 1. Manajemen terdiri dari berbagai proses yang terdiri dari tahapan-tahapan tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pencapaian tujuan organisasi.
Selain itu, jika kita kaitkan antara tujuan organisasi yang harus dicapai secara efektif dan efisien, dan sumber-sumber daya organisasi dengan fungsi-fungsi manajemen di atas, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 1.2 di slide berikut ini. Ini sumber daya organisasi, tujuan organisasi, dan fungsi-fungsi manajemen. Gambar ini sebelah kiri yang berwarna hijau, di situ kita lihat ada sumber daya organisasi. Tadi di awal sudah dikatakan, sumber daya organisasi itu tidak hanya sumber daya manusia yang memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi juga ada sumber daya alam. Ya. Kemudian ada juga sumber daya modal atau keuangan dan sumber daya informasi. Dari sini, ya, sumber daya yang ada ini, kemudian dalam sebuah organisasi dia menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan oleh sumber daya yang ada di organisasi, outputnya adalah pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan di sini diantaranya adalah menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, fungsi perencanaan ini adalah merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Berikutnya, menetapkan standar indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Sudah barang tentu ketika kita mengalokasikan sumber daya manusia, merumuskan dan menetapkan tugas untuk masing-masing orang yang ada di organisasi, maka harus disertai pula dengan prosedur yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Berikutnya, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Ini fungsi pengorganisasian. Berikutnya, fungsi pengimplementasian, directing. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Kemudian, fungsi kedua dari pengimplementasian ini memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Ada pekerja baru, sebelum dia lebih jauh melaksanakan tugas, pasti akan ada penjelasan-penjelasan yang diperlukan
agar tidak terjadi kesalahan pada saat dia mengerjakan tugas-tugas tersebut. Berikutnya menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Jangan sampai kebijakan dibuat atau kebijakan ditetapkan dan diterapkan tidak dijelaskan terlebih dahulu kepada sumber daya manusia yang ada, sumber daya manusia yang terlibat, yang ada dalam organisasi tersebut. Berikutnya, fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan ini aktivitasnya adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Ini yang harus dipahami selanjutnya. Jadi dari fungsi-fungsi manajemen tersebut satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Pembahasan kita berikutnya adalah fungsi operasional dari manajemen. Pada pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan menurut tahapan tertentu akan sangat berbeda-beda jika didasarkan pada fungsi operasionalnya. Secara operasional, fungsi perencanaan atau planning sumber daya manusia sangat berbeda dengan fungsi perencanaan untuk sumber daya fisik atau alam atau keuangan. Demikian juga dalam fungsi pengorganisasiannya, pengarahannya, hingga pengawasannya. Jika dilihat dari jenis organisasinya, fungsi-fungsi manajemen bagi organisasi politik akan berbeda dengan organisasi bisnis maupun sosial. Berdasarkan operasionalnya, manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, produksi, pemasaran, keuangan, dan informasi. Ini gambar 1.3 tentang kegiatan dalam fungsi manajemen yang tadi sudah kita bahas. Maksud garis itu menunjukkan, ya tadi yang tidak putus, menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Sedangkan yang garis putus-putus menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Jadi gambar 1.3 ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan dalam fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia atau lebih dikenal dengan MSDM adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana SDM yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Kemudian untuk manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen
dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Berikutnya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Untuk manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Kemudian manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Nah, sampai sini pembahasan kita. Untuk selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang ada dijawab, kemudian jawabannya dikirim melalui email yang tertera di deskripsi video ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui chat WA group atau melalui AIS IBM atau juga melalui chat di room chat yang ada di video ini. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dari kalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita akhiri pertemuan kita dengan melafazkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu menjadi wirausaha. Di bawah sinar matahari, pemberi semangat pemuda-pemudi negeri.